Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhal ihwanul muslimun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fattafarraqa bikum an sabilihi. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni taraktu fikum ma in tasamtum bihi falan tadillu abada, kitabullah wa sunnatun nabiyhi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, setiap muslim di mana saja berada di seluruh dunia setiap hari memohon kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, kaum muslimin meminta ditunjukkan jalan yang lurus itu. Tidak kurang daripada 17 kali sehari semalam. Selama bertahun-tahun. Sejak akil baligh minta ditunjukkan jalan yang lurus. Pertanyaannya adalah, apakah jalan lurus yang Anda minta itu sudah ditunjukkan oleh Allah atau belum? Kalau jawabannya sudah, mari kita ucapkan alhamdulillah. Kalau jawabannya belum atau ragu-ragu, maka masih astagfirullahaladzim. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena andai kata jalan yang lurus itu Anda tidak dapatkan, tidak ditunjukkan jalan yang lurus itu, maka nantinya kita tidak akan selamat dunia dan akhirat. Maka nantinya di akhirat nanti kita akan masuk neraka. Padahal semua kita ingin masuk surga. Semua kita ingin hidup bahagia di dunia wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Nah, kemudian para jemaah sekalian, mungkin kebanyakan dari kita akan mengatakan, sudah Pak. Sudah Pak Ustadz. Sudah ditunjukkan jalan yang lurus itu. Nah, lalu kalau ditanya, mana jalan yang lurus yang sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sebagian daripada kita masih kebingungan. Mana itu jalan yang lurus? Nah,
Alhamdulillah Bapak dan saudara sekalian, sahabat-sahabat muslim yang mulia, ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman dan maha rahim, maha pengasih lagi maha penyayang, tentu tidak akan membiarkan hambanya memohon bertahun-tahun dengan sungguh-sungguh minta ditunjukkan jalan yang lurus. Tidak mungkin tidak ditunjukkan Allah. Maka Anda bisa melihat dalam surat Al-An'am ayat 153. Dijawab permohonan Anda itu. Diijabah oleh Allah. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu sekalian mengikuti jalan-jalan lain. Mengapa jangan? Fattafarraqa bikum an sabilihi. Karena jalan-jalan lain itu akan memisahkan kamu jalan dari jalannya. Akan menyesatkan kamu sekalian dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kamu sekalian diperintahkan agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Mungkin di antara Anda yang hadir ini melihat anak-anak muda mungkin bertanya, Pak Ustadz, mana itu jalan yang lurus itu? Belum jelas Pak Ustadz. Mana yang dikatakan hadza, ini jalan lurus itu? Maka Allah tidak membiarkan Anda kebingungan di persimpangan jalan. Tidak mungkin. Maka Allah lanjutkan dalam surat Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun, dan inilah kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Anzalnahu mubarakun, yang diturunkan dengan penuh berkah. Fattabi'uhu, maka ikutlah dia. Wattaqu, dan bertakwalah kamu sekalian, la'allakum turhamun, agar kamu semua mendapat rahmat, mendapat kasih sayang. Jadi sekarang jelas, jalan lurus yang kita minta itu ada pada Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, mari sekarang yang telah ada diijabah oleh Allah, dijawab oleh Allah, maka mari sekarang kita minta ditunjukkan jalan yang lurus. Kemudian setelah ditunjukkan jalan yang lurus, maka mari bersama-sama kita jawab itu, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, dan kami taat. Nah, kemudian sekarang kewajiban kita apa antara jalan lurus yang sudah ditunjukkan itu? Al-Qur'anul Karim tadi itu, jalan yang lurus sudah kita tahu. Maka kewajiban kita, mari kita baca Al-Qur'anul Karim itu. Kita tadabburi. Kita pahami. Kita baca ayat demi ayat sampai tamat. Oleh karena itu, mari kita cicil. Maka misalnya, kita wajibkan saja diri kita setiap hari membaca Al-Qur'anul Karim 10 menit saja sebelum membaca sesuatu. Maka insya Allah nanti kita akan khatam Al-Quran itu. Kita akan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita jauhi sejauh-jauhnya. Insya Allah dengan demikian kita selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tidak mau berjalan di atas jalan itu, yang kita minta itu, maka Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman,
Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, yang tidak kamu lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Mereka yang mengatakan sesuatu kemudian tidak melaksanakannya. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, mari kita lakukan itu. Kemudian para hadirin sekalian, dengan kita melakukan itu kita akan tahu apa yang diperintahkan, kita laksanakan, dan apa yang dilarang kita jauhi sejauh-jauh. Insya Allah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sahabat-sahabat muslim yang mulia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berada di dalam agama Islam. Bahwa kita ini beragama Islam. Dan Islam itu bukan sembarangan agama. Islam itu, kata Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu lebih tinggi daripada yang tinggi. Dan Allah sudah menyatakan bahwa Islam itu liyudhhirahu 'ala dini kulli, akan dimenangkan atas semua din, semua aturan yang ada. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Sudah pasti. Jadi segala sesuatu didiskusikan, dihadapkan dengan Islam, maka Islam akan unggul. Sudah pasti. Nah, beberapa sarjana barat yang jujur, mereka meneliti, melihat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah, kemudian sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, maka mereka sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang mencengangkan. Ya. Profesor Kenwell Smith misalnya, beliau menyatakan that Islam as a religion is relevant to all aspect of life and society. Sebagai suatu agama, Islam itu cocok untuk segala lapisan masyarakat. Kemudian Profesor Dr. H.A.R. Gibb, beliau menyatakan, Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilization. Islam itu jauh melebihi satu sistem agama. Dia merupakan suatu peradaban yang lengkap. Jadi dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim, itu berbicara masalah rumah tangga, berbicara masalah ekonomi, berbicara masalah politik, ketatanegaraan, bicara tentang pergaulan internasional, berbicara bagaimana memakmurkan bumi dan langit. Jadi segala yang lengkap pada Islam itu. Jadi mari kita bersyukur. Jangan kita beragama Islam di pojok-pojok mati. Beragama Islam dengan minder. Mari kita bangga
Ishadu bi anna muslimun. Saksikan bahwa aku ini orang muslim. Di tengah-tengah corona semacam ini, wabah menjalar di seluruh dunia, seorang muslim sebenarnya tidak kebingungan. Mengapa terjadi musibah semacam ini? Mengapa wabah berdatangan? Mengapa ada gempa bumi? Mengapa bencana alam? Mengapa gunung meletus dan lain sebagainya? Tsunami. Zaharal fasadi fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan-tangan jahil manusia. Dosa-dosa mereka. Perbuatan-perbuatan zalim yang dilakukan. Bersikap tidak adil. Pemimpin-pemimpin tidak adil. Korupsi merajalela. Kezaliman-kezaliman luar biasa. Maka dari itu, obatnya jelas orang Islam tahu. Jalan keluarnya hanya taubatan nasuha. Mari bertobat. Kita bertobat. Nah, kemudian tingkatkan iman dan takwa itu. Perbaiki sholat-sholat kita. Usahakan sholat kita khusyuk. Penuhi masjid-masjid Allah. Penuhi rumah-rumah ibadah. Ya tentu dengan protokol kesehatan. Memakai masker. Ya, lindungi diri dengan baik. Makan makanan yang bermutu. Nah, kemudian mohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepada aku akan kuberi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas Allah menyatakan wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar dari segala problema yang dihadapi. Dan Allah memberikan rizki dari jalan-jalan yang tidak diduga-duga. Kemudian lebih mantap lagi, Allah katakan, wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri sepenuhnya pada Allah, dialah yang akan mencukupi. Jadi sahabat-sahabat muslim yang mulia, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dengan betul-betul memantapkan ibadah-ibadah kita. Menghindari perbuatan-perbuatan zalim. Menghindari perbuatan mungkar, syirik. Semua kita lurus berada di jalan Allah itu. Sesuai dengan ditunjukkan Al-Quranul Karim. Nah, maka Rasulullah SAW ketika hendak wafat, ketika hendak menghadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika hendak pulang ke rahmatullah, maka Rasulullah mengingatkan, inni taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada kitabullah wa sunnatu nabihi. Sungguh aku telah meninggalkan sesuatu di tengah-tengah kamu sekalian, yang apabila kalian berpegang teguh padanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitabullah yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnatu nabi dan sunnah nabinya. Hadis-hadis sahih, pelajari, lihat. Nah, itu insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah sering, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan dunia dan kesentosaan akhirat. Dan jauhkanlah kami dari siksa derita api neraka. Lah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai, jalan yang menyelamatkan kami dunia akhirat. Dan ya Allah, luruskanlah kami manakala kami menyimpang. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumbuhkanlah di negeri kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepadamu ya Allah. Pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang arif bijaksana, yang membawa rakyat Indonesia ke dalam masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh Cinawi dalam naungan ampunan ilahi Rabbi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami atau lenyapkanlah pemimpin-pemimpin zalim di mana-mana ya Allah. Di negeri-negeri kaum muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ansuril mujahidina fi sabilillah fi kulli makan wa zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah para pejuang-pejuang sabilillah, pejuang-pejuang di jalanmu ya Allah. Fi kulli makan wa zaman. Di negeri-negeri mana saja dan di segala zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kaum muslimin kearifan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, keberanian Umar bin Khattab radhiyallahu an, kedermawanan